Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Buron alias Hiburan Nonton. Kenalin, nama aku Lucy Meliana. Di video kali ini aku akan membawakan alur cerita film zaman baheula banget. Jadi film ini tuh kalau nggak salah ya, rilisnya itu tahun 98. Diperankan oleh Rani Muherje, terus juga ada Salman Khan dan Preity Zinta. So, bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Raj adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Ia diadopsi oleh seorang perempuan yang bernama Miss Godinho. Miss Godinho sangat mengharapkan Raj untuk menjadi penyanyi terkenal nantinya. Raj pergi ke Mumbai untuk mewujudkan impiannya. Di pelabuhan Raj bertemu dengan Aba. Untuk sementara Raj tinggal di tempatnya Aba. Menurut Aba, hal yang perlu Raj lakukan pertama kali tinggal di Mumbai adalah membeli motor. Karena orang yang membawa motor akan dihargai. Raj setuju untuk membelinya. Setelah membeli motor, mereka langsung menuju ke studio rekaman dan bertemu dengan Mr. Misra. Namun Mr. Misra meremehkan kemampuan Raj, tapi Raj langsung membuktikannya sampai membuat musisi lain terkejut mendengar suara Raj. Mr. Misra meminta supaya lagu karangan Raj direkam supaya bosnya bisa mendengar. Dia meminta bayaran sebanyak 200.000 rupiah untuk biaya rekaman. Tapi Raj dan Aba tidak memiliki uang sebanyak itu. Dan Aba mempunyai ide untuk menipeng pamannya. Ia bilang kepada pamannya, temannya akan menjual sebuah toko di Mumbai dengan harga yang sangat murah, yaitu 200.000 rupiah. Kenapa dia menjual sangat murah? Karena dia tinggal di kampung, tidak tahu harga pasaran di Mumbai. Itu alasannya. Tanpa berpikir lama, pamannya langsung ingin membelinya dan membayarnya secara cash. Saat Raj dan Aba sangat bersemangat mau rekaman, ada kabar duka. Rupanya Mr. Misra meninggoy. Aba menyuruh Raj untuk mendekati bosnya Misra dan memberitahu permintaan terakhir Mr. Misra adalah menjadikan Raj penyanyi. Tapi ujungnya mereka malah diusir. Beberapa preman sedang mencatat plat nomor motornya Raj. Sepertinya kesialan demi kesialan terus menghantui hidupnya Raj. Toko jus pamannya Aba yang baru saja dibuka di halte bus digusur. Raj merasa ini pertanda buruk. Dia sudah menipu pamannya Aba dan tidak bisa jadi penyanyi. Ia ingin pulang saja dan menyerahkan motornya untuk Aba dan kaset rekamannya untuk pamannya Aba. Tiba-tiba saja ada mobil yang melaju dengan kencang sampai terguling terbalik di tengah-tengah rel kereta api. Raj mendekati mobil itu dan melihat ada seorang pengantin di dalamnya. Raj menyelamatkan perempuan itu dan membawanya ke rumah sakit. Seluruh dokter dan perawat mengira Raj adalah suami dari perempuan tersebut. Perempuan tersebut bernama Puja. Keluarganya datang untuk menjenguk. Dokter menjelaskan bahwa Puja mengalami pendarahan di belakang kepalanya. Ia koma. Dia bisa mendengar dan mengerti apa yang kita ucapkan, namun tidak bisa berbicara. Salah seorang keluarganya mengatakan, kalau saja kau setuju Puja menikah dengan Romi, maka semua ini tidak akan terjadi. Dan dokter menjawab, ia sudah menikah semalam. Ia datang mengenakan gaun pengantin dan suaminya yang mengantarnya. Keadaan semakin sulit karena seluruh keluarganya Puja mengira Raj adalah Romi. Mereka meminta maaf karena tidak memberi restu sebelum bertemu, dan mereka juga berterima kasih pada Raj. Raj mencoba menjelaskan kebenarannya, tapi keluarga Puja menganggap Raj membalas perbuatan mereka. Mr. Mahesh Hirwani mau menjenguk Puja tapi dihalangi oleh security di sana. Dia berteriak sambil menunjuk Raj. Kenapa orang miskin seperti dia bisa menerobos masuk sedangkan orang kaya sepertiku tidak bisa? Karena dia menantu keluarga Bharat Oberoi. Mr. Mahesh sangat terkejut.
Govardhan mendengar kenyataan bahwa Raj bukanlah Romi, tapi dia meminta tolong pada Raj untuk berpura-pura menjadi Romi, supaya Pooja dan keluarganya bisa terus melanjutkan hidup. Akan tetapi Raj menolak, karena sudah banyak kesusahan yang terjadi di hidupnya, ia tidak mau menambahnya. Saat Raj mau pergi, Mr. Mahesh Hirwani memberi bunga dan meminta maaf, dan juga menjanjikan Raj akan diterbitkan menjadi penyanyi. Raj merasa ini peluang besar untuknya. Govardhan sudah memikirkan lebih baik jujur saja pada Tuan Bharat Oberoi, tapi Raj menolak karena dia baru saja menemukan keberuntungannya. Masalah muncul lagi karena Janvi, anaknya Govardhan, akan pulang ke India setelah lama di US. Masalahnya adalah Janvi dan Pooja sangat dekat, dan kemungkinan Janvi tahu mukanya Romi itu sangat kuat. Ternyata, Janvi selama ini hanya tahu suara Romi saja. Sepertinya Raj telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Janvi. Dia tidak mengetahui wajahnya Romi. Raj diminta untuk datang ke rumah keluarga Bharat Oberoi untuk merayakan Hari Dilwali. Janvi mengajak Raj untuk melihat kamar Pooja. Kamar Pooja adalah kamar Janvi juga. Raj bertanya, kenapa semuanya ada dua? Parfum dengan dua tipe yang berbeda lah, kata Janvi. Dia sama Pooja sering menyukai barang yang sama. Bagaimana jika kau menyukai pria yang sama, tanya Raj. Janvi menjawab, tidak akan, karena kau telah disahkan oleh Pooja. Janvi bertanya, kata Pooja, Romi sangat puitis. Puisi pertama apa yang kau beri untuk Pooja? Dan Raj malah bernyanyi. लगता है कि तेरे प्यार. Wow, you're so romantic. Lama Pooja koma, Janvi dan Raj sering menghabiskan waktu bersama. Suatu malam Monty melihat Janvi pulang larut malam, dan ia mengatakan, nampaknya Romi sangat tertarik padamu. Tapi Janvi membantah, tidak mungkin orang mereka berencana esok akan ke kuil, tidak mungkin Romi berkhianat. Keesokan harinya Janvi dan Raj pergi bersama. जो मिलता है हो जाएंगे ऐसे हम सोचे भी कैसे क्या ठीक है ना तुम ठीक हो जिसने कहा लगता है Raj dan Janvi sampai di sebuah kuil. Janvi berdoa supaya dia segera menemukan cintanya. Sedangkan Raj berdoa supaya dia bisa bertemu dengan orang yang dia cintai. Pulang dari kuil, mereka menjenguk Pooja, dan nenek meminta Raj untuk memakaikan sindur ke dahi Pooja. Tidak baik bagi seorang wanita yang sudah menikah tidak memakai sindur di pestanya. Apakah kau mau memakaikan sindur di dahinya? Tanya nenek kepada Raj. Tapi tiba-tiba saja ada seorang lelaki bernama Rahul masuk dan bertanya, bagaimana kabar istriku? Semua orang di ruangan tersebut hanya bisa terdiam. Ternyata Rahul ini adalah pasien kejiwaan yang sedang dirawat karena syok istrinya meninggoy. Anaknya Rahul meminta maaf karena papanya telah mengganggu mereka. Monty bertanya, kenapa kau sangat panik saat lelaki tadi masuk? Raj langsung marah. Kenapa kau sangat curigaan sekali? Monty dari awal memang tidak percaya bahwa Raj adalah Romi. Kabar baiknya, Pooja sudah bisa pulang meski kondisinya masih seperti itu. Raj benar-benar sudah dianggap sebagai menantu di sana. Di ruang keluarga semuanya tiba-tiba membicarakan Janvi. Bagaimana kalau mereka menjodohkan Janvi dengan seseorang? Raj yang mendengar hal itu memberi usul kalau dia saja yang akan mencarikan pemuda itu. Raj menemui Janvi dan menanyai apakah ada lelaki yang sedang ia sukai, dan Janvi menjawab tidak ada. Raj nampak sangat gelisah dengan perasaannya kepada Janvi. Janvi menyadarkan Raj, lagi pula kau adalah menantu tertua di keluarga ini. Kau pasti akan bernyanyi di pesta pernikahanku. Lagu apa yang akan kau nyanyikan? Janvi menyodorkan gitar pada Raj. Keadaan Raj semakin memburuk karena dia punya hutang kepada preman dan ke pamannya Aba.
Ayahnya Pooja malah memberikan sertifikat kepadanya. Raj sangat tertekan dengan kondisinya yang seperti ini. Ia mendatangi Pooja sambil marah-marah. Dia tidak mau ada di kondisi yang memberatkan ini lagi. Tiba-tiba tangan Pooja bergerak menampar Raj. Seluruh keluarga memanggil dokter, tapi Pooja tidak memberi respon. Dokter bilang ini perkembangan yang cukup bagus. Saat semua orang keluar, Raj menumpahkan kekesalannya pada Pooja. Ia mengatakan ia sudah tidak mau berpura-pura lagi menjadi Romi. Aku adalah Raj. Sambil meninggalkan Pooja. Ternyata di sana Janvi menguping. Lalu Janvi datang ke rumah Aba untuk bertemu dengan Raj. Di sana Janvi menemukan fotonya dan Aba memberitahu bahwa Raj memang berpura-pura menjadi Romi demi dia bisa rekaman. Sebenarnya dia ingin menjadi ipar Pooja, bukan suami Pooja. Sebenarnya dia sangat mencintaimu. Kalau kau mau marah, tolong tunda besok karena ini rekaman pertamanya. Janvi langsung nyamperin Raj ke studio rekaman. पागल पागल हो गया रे बोलो ना Janvi dan Raj kembali ke kuil kemarin dan berdoa untuk kesembuhan Pooja. Sesampainya di rumah, berita baik, Pooja sudah sadar dan sehat. Janvi langsung teriak dan semua keluarga amat sangat senang. Raj sangat takut menemui Pooja, tapi Pooja berkata, Romi, kemarilah. Dan Pooja meminta Raj menemaninya sebentar. Raj berkata, mengapa kau menyelamatkanku? Pooja menjawab, demi karir bernyanyimu. Kau sudah menyelamatkan aku dan ayahku, kenapa aku tidak melakukan hal yang sama kepadamu? Raj tersenyum. Sepertinya Pooja merasa mulai jatuh cinta pada Raj. Entah bagaimana perasaan itu muncul. Janvi dan Raj mengakui di depan ayahnya Janvi bahwa mereka saling mencintai. Govardhan menyetujuinya, tapi meminta mereka untuk jaga jarak dulu sementara. Di acara pesta, Pooja semakin merasa jatuh cinta kepada Raj yang memperlakukannya dengan sangat baik. उसे रोना भी होगा. Kebenaran terungkap saat Paman Aba mendatangi keluarga Tuan Bharat Oberoi. Ia mengungkapkan bahwa Raj adalah seorang penipu. Awalnya, seluruh keluarganya sangat marah kepada Raj. Dan Raj berkata dengan jujur, sebenarnya ia anak yatim piatu. Tapi semenjak berada di keluarga ini, dia merasa sangat senang. Pooja membela Raj. Kenapa ia membelanya? Karena dia pria yang sangat baik. Akhirnya seluruh keluarga meminta maaf kepada Raj. Janvi dan Raj merencanakan untuk mengatakan hal yang sebenarnya bahwa mereka saling mencintai. Sementara Pooja berkata jujur pada ayahnya bahwa dia sangat menyukai Raj. Di hari yang sama, Pooja dan Janvi mau cerita tentang pria yang mereka sukai sampai akhirnya Janvi sadar. Ternyata Pooja menyukai lelaki yang sama. Janvi menangis ke ayahnya. Tuan Bharat Oberoi mendengar kebenaran bahwa Raj dan Janvi saling mencintai. Tapi Janvi meminta agar tidak memberitahu siapapun. Demi kebahagiaan Pooja yang baru sembuh. Raj memutuskan untuk pulang saja. Tapi melihat anak kecil yang berpakaian seperti Janvi dan mempunyai nama yang sama juga yaitu Janvi, Raj jadi datang kembali ke rumah Pooja. Di sana Pooja sedang ganti-ganti pakaian, sementara Janvi mau kembali ke US. Tapi saat itu Janvi membawa HP Pooja karena handphone mereka kembar. Lalu HP yang ada di tangannya Pooja berdering. Itu adalah Aba. Aba mengatakan supaya Janvi kembali kepada Raj karena Raj tidak mau menikahi Pooja. Dan Raj sudah tidak peduli lagi dengan karirnya. Mendengar hal itu, Pooja langsung marah kepada ayahnya. Kenapa harus Janvi yang berkorban? Rupanya selain kembali ke Amerika, Janvi juga akan menikah dengan Monty. Tapi berhasil, tepat waktu. Raj dan Janvi bersatu, sementara Pooja dikenalkan kepada Rahul. So
So gimana? Siapa yang udah nonton film ini? Aku yakin banget pecinta India itu pasti kebanyakan udah nonton film ini karena bener-bener legend banget ya. Setelah aku nonton udah sebesar sekarang itu, sebenarnya Janvi itu agak-agak red flag gak sih? Kalau misalkan aslinya ya Raj itu beneran adalah Romi, apakah lazim sering banget menghabiskan waktu bersama gitu ya, seakrab-akrabnya Janvi sama Pooja? Menurut aku sih nggak lazim ya. Menurut kalian gimana nih? So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik subscribe supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Bye!